Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutan video kemarin, yaitu adalah zakat pertanian dan zakat buah-buahan. Zakat pertanian dan zakat buah-buahan. Para ulama, para fuqaha ahli fikih itu bersepakat bahwasanya zakat pertanian dan zakat pertanian dan juga buah-buahan itu wajib. Sepakat para fuqaha, tidak ada yang berselisih sama sekali. Dalilnya apa? Ini ada dalil-dalilnya. Ini dalil dari Al-Qur'an yang menegaskan bahwasanya zakat pertanian itu sesuatu yang dihasilkan dari pertanian itu wajib dizakati. Nah, ini. Nah, sekarang apa sih yang harus dizakati dari pertanian, dalam artian jenis tanaman apa saja atau jenis hasil bumi apa saja yang wajib dizakati? Di sini ada perbedaan pendapat. Yang pertama adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini berpendapat bahwasanya zakat itu wajib terhadap segala sesuatu yang tumbuh dari bumi, entah itu biji-bijian atau buah-buahan atau sayur-sayuran. Jadi menurut Abu Hanifah itu segala sesuatu hasil bumi itu semuanya wajib dizakati. Nggak peduli itu biji-bijian, buah-buahan, dan nggak peduli sayur-sayuran, semua wajib dizakati. Nah, ini Abu Hanifah berpendapat gitu. Kecuali Abu Hanifah berpendapat ada bagian hasil bumi yang tidak dizakati. Di antaranya adalah hatab, kayu bakar, hashish, ini adalah jenis ganja, dan kosob farisi, ini adalah tebu Persia. Nggak tahu maksudnya gimana ini. Jadi menurut Imam Abu Hanifah itu semua hasil bumi wajib dizakati kecuali 3 ini, kayu bakar, hashish, ganja ini atau jenis rumput-rumputan dan ganja, sama tebu Persia. Nah, ini itu kalau menurut Imam Abu Hanifah. Dalilnya apa? Dalilnya ini wa tuhaqau ya muhasadihi. Ini. Jadi segala sesuatu yang tumbuh dari bumi wajib dizakati. Itu menurut Imam Abu Hanifah. Tapi di sini menurut Sohibani ini siapa? Abu Yusuf sama Muhammad, dan ini masih madhabnya Imam Abu Hanifah, masih Hanafiyah. Jadi Abu Yusuf sama Muhammad ini masih Hanafiyah, itu berpendapat bahwasanya zakat itu wajib dari segala sesuatu yang dikeluarkan dari bumi dengan syarat hasil bumi tersebut bisa tahan selama 1 tahun. Nah, gitu. Contohnya apa? Contohnya adalah kapas dan gula. Dan jika tidak bisa lebih dan hasil bumi tersebut tidak bisa bertahan selama 1 tahun, seperti semangka, seperti melon, seperti timun, dan yang lainnya dari sayur-sayuran, maka tidak wajib zakat. Nah, ini. Jadi pendapat pertama itu adalah pendapatnya Abu Hanifah. Semua yang dihasilkan bumi itu wajib dizakati, gak peduli buah-buahan atau sayur-sayuran. Namun ada Sohibani, 2 orang dari madhab Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf sama Muhammad, yang dizakati hanya saja yang bertahan selama 1 tahun, seperti kapas dan juga gula. Kalau nggak tahan selama 1 tahun maka nggak wajib dizakati. Itu pendapat pertama. Sekarang pendapat kedua, pendapatnya Syafi'i, yang ini adalah madhab kita yang diikuti oleh mayoritas ulama Indonesia, dan mungkin saat kita ngaji di pondok pesantren kita tahunya ini gitu. Yang diwajibkan zakat itu adalah segala sesuatu yang keluar dari bumi dengan syarat ayyakuna mimma yaktatu wa yuddakhor kal qamhi wa syair. Nah, madhabnya Syafi'i itu berpendapat semua hasil bumi itu nggak wajib dizakati. Yang wajib dizakati hanya yang dihasilkan dari bumi dan itu berupa makanan pokok. Jadi itu hanya berupa makanan pokok, dan makanan pokok tersebut bisa disimpan dalam waktu lama. Nah, yuktat ini adalah makanan pokok, yuddakhor ini adalah disimpan dalam waktu lama. Contohnya apa? Contohnya gandum sama jelai. Kalau di Indonesia contohnya beras, kemudian ketan, itu semuanya wajib dizakati. Itu adalah hasil bumi yang digunakan untuk makanan pokok. Itu menurut Syafi'i. Nah, selama ini kita kan taunya ini ya. Ternyata ada mazhab Imam Abu Hanifah di atas yang berpendapat bahwasanya sayuran juga wajib dizakati. Tapi kita nggak ikut mazhabnya Imam Abu Hanifah di Indonesia ini. Yang ketiga adalah mazhabnya Imam Malik. Mazhabnya Imam Malik bahwasanya
segala sesuatu itu wajib dizakati fikul lima yakhruj minal ardi, segala sesuatu yang keluar dari hasil bumi itu wajib dizakati, yang dimana itu adalah yabis yang dimana dia itu kering, hasilnya itu kering dan bisa tahan lama. Wayabeko itu bisa tahan lama, kering dan juga bisa tahan lama, entah itu digunakan sebagai makanan pokok atau selain makanan pokok. Nah ini, jadi kalau menurut Malik itu adalah yang dizakati hanya yang dia itu kering dan juga tahan lama, entah itu makanan pokok atau selain makanan pokok. Nah ini ada perbedaan pendapat. Kemudian yang berikutnya menurut Ahmad sekarang. Ila wujubi zakah fi kulli ma yakhruju minal ardi bima yabis wa yabqa. Nah ini wayukal ini gini, kalau Ahmad sekarang gini ditambah gini. Jadi kalau menurut Ahmad itu adalah wajib zakat segala sesuatu yang keluar dari bumi, dia itu yang kering ya, yang kering dan juga tahan lama, ya pokoknya itu tahan lama. Kemudian habis itu dan juga selain tahan lama dia juga dijual dengan cara takaran. Jadi zaman dahulu itu orang kalau beli beras itu nggak kiloan, nggak berapa on, berapa kintal dalam satuan berat itu enggak, tapi dalam satuan takaran, satu sok, satu wasak dan sebagainya itu. Contohnya apa? Contohnya biji-bijian dan buah-buahan. Nah ini ya ada banyak di sini dan juga ada banyak lagi, ada biji-bijian, buah-buahan. Hintoh ini adalah gandum juga, lubia, hams ini sejenis kacang-kacangan ini. Hamas, ful, turmus, adas, baslah ini sejenis kacang-kacangan. Pokoknya segala sesuatu yang keluar dari bumi dan dia itu bukan makanan pokok tapi dijual dengan cara ditakar, maka itu wajib zakat. Ini saya jelaskan lagi perbedaannya dari keempat mazhab ini. Pertama, mazhabnya Abu Hanifah, nggak peduli sayur-sayuran, nggak peduli buah-buahan, nggak peduli biji-bijian, pokoknya semua hasil bumi wajib zakat menurut Imam Abu Hanifah, gitu kan. Yang kedua menurut Syafi'i, yang dizakati hanya yang keluar dari hasil bumi dan dia adalah makanan pokok saja. Selain makanan pokok nggak dizakati. Kemudian mazhabnya Imam Malik adalah segala sesuatu yang keluar dari hasil bumi yang dimana dia itu kering dan bisa kering dan juga tahan lama. Entah itu makanan pokok atau selain makanan pokok menurut Malik. Kalau menurut Ahmad sama seperti Imam Malik, tapi Ahmad ini mensyaratkan satu, yaitu ditambah dan dia dijual dengan cara ditakar. Itu. Jadi keempat perbedaan pendapat terkait dengan hasil bumi mana saja yang wajib dizakati. Sekarang nisabnya zakat pertanian dan juga nisab zakat buah-buahan. Nisabnya berapa sih nisabnya itu? Mazhab pertama, mazhabnya Imam Abu Hanifah, nggak ada nisab. Pokoknya setiap panen wajib dikeluarkan zakatnya. Nah ini, jadi menurut pertama mazhab Imam Abu Hanifah ini adalah nggak ada nisab. Pokoknya kalau panen entah itu hasilnya banyak atau sedikit maka wajib dikeluarkan zakatnya. Tuh. Dan kalau Imam Abu Hanifah juga keras tadi, tegas. Nggak peduli itu sayur-sayuran, nggak peduli buah-buahan, pokoknya kalau panen wajib dizakati. Zakatnya berapa? Nanti kita bahas di bawah, bahwasanya ada keterangan kalau airnya nggak beli maka zakatnya 10%, tapi kalau airnya beli maka 1/20. Nah, itu ya. 10/20 10% sama 1/20 sama 5%. 1/20 itu 5%. Kalau airnya beli 5%, kalau airnya nggak beli 10%. Nah, tapi mazhabnya jumhur fuqaha zakat ini ya. Menurut jumhurul fuqaha itu adalah contohnya Abu Yusuf, Muhammad dan sebagainya, itu ada nisab. Nisabnya apa nisabnya? Nisabnya adalah 5 wasak, khomsah ausuk. Khomsah ausuk ini singkat cerita di sini ada pembahasan buahnya, singkat cerita khomsah ausuk itu 7 kintal, 700 kilo. Nah, kalau zaman kita sekarang itu khomsah ausuk. Nah, khomsah ausuk itu sebenarnya bukan satuan berat, tapi adalah satuan takaran. Nah, karena zaman sekarang kalau beli beras, beli biji-bijian itu tidak dalam bentuk takaran tapi dalam bentuk timbangan dan satuan berat, maka takaran tersebut dikonversikan menjadi satuan berat. Maka 5 wasok itu sekitar 700 kg itu ya nisabnya. Sekarang dalam artian kalau orang panen, ini ya, kalau orang panen dan ternyata dia hasilnya kurang dari 700 kg,
maka dia nggak wajib zakat. Tapi kalau lebih dari 700 kg maka wajib zakat. Tapi kalau menurut Imam Abu Hanifah, meskipun dia sudah panen dan kurang dari 700 kg tetap dia wajib zakat, karena menurut Imam Abu Hanifah nggak ada nisab-nisopan. Pokoknya kalau panen ya wajib dizakati. Tuh. Nah, sekarang miqdarul wajib ikhrajihi. Berapa banyak sih mengeluarkan zakat itu? Nah, ini. Ittafaqal fuqaha ala ikhrajil usyr. Usyr itu adalah 1/10. Nah, jadi kalau kalau airnya itu adalah air hujan dan tidak beli, nah itu kan contohnya adalah air hujan, air sungai, air pengairan, pokoknya airnya nggak beli itu zakatnya 1/10. Tapi kalau airnya beli adalah nisful usri. Nisful usri itu adalah 1/20 atau 5%. Nah, kalau ini 1/10 atau 10%, itu ya. Itu dikeluarkan zakatnya segitu. Oke. Waktu wujub. Nah, sekarang waktu kewajiban zakat. Kapan sih zakat itu mulai wajib dikeluarkan zakatnya? Nah, kalau menurut Imam Abu Hanifah, saat zakat itu seseorang terkena kewajiban zakat itu adalah saat bi khurujiz zar'i wa dhuhur samar. Jadi saat sudah mulai keluar buahnya meskipun buahnya belum matang. Nah, ini kalau menurut Imam Abu Hanifah. Tapi kalau menurut jumhurul fuqaha, seseorang hanya diwajibkan zakat, mulai kewajiban zakat itu mulai berlaku bagi seseorang saat buah tersebut sudah mulai matang dan juga saat hasil pertanian itu siap dipanen, itu baru orang tersebut terkena kewajiban zakat. Dan ini adalah ra'yu rajih, itu adalah ra'yunya jumhurul fuqaha. Itu ya. Oke, nah sekarang adalah zakat tanah yang disewakan. Ini ada permasalahannya itu gimana? Banyak petani itu yang dia itu sawahnya itu tanahnya bukan tanah dia sendiri, tapi tanahnya adalah tanah nyewa. Terus kalau saya bertani dan tanahnya itu adalah hasil nyewa dari lahannya orang lain, itu bagaimana? Yang keluarkan zakat saya atau pemilik lahan? Di sini terjadi perbedaan pendapat. Pendapatnya jumhurul fuqaha. Ini jumhurul fuqaha ya. Mayoritas fuqaha berpendapat bahwasanya zakat pertanian yang dimana tanahnya itu adalah tanah hasil sewaan, maka zakatnya itu adalah penyewa. Yang menzakati itu adalah yang menyewa, bukan yang menyewakan. Jadi misalkan saya nggarap ladang dan ladang itu bukan milik saya tapi hasil nyewa. Saat panen maka yang wajib menzakati itu saya, bukan pemilik lahan. Nah, gitu. Tapi kalau menurut Imam Abu Hanifah di sini, mana ini? Nah, wa dzahaba Abu Hanifah ini kan ila anna zakat inna anna zakatal ardi al mustajarah alal muajir. Nah, ini yang menyewakan. Jadi kalau menurut jumhur fuqaha zakatnya adalah yang menyewa, tapi kalau menurut Imam Abu Hanifah zakatnya itu adalah zakat pemilik lahan. Pemilik lahanlah yang wajib membayarkan zakatnya. Jadi misalkan seseorang nyewa lahan pertanian, kemudian berhasil dari lahan tersebut. Kalau menurut jumhur fuqaha yang wajib menzakati adalah penyewanya, itu saya yang menzakati. Tapi kalau menurut Imam Abu Hanifah yang menzakati adalah pemilik lahan. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke zakat binatang ternak atau zakat hewan-hewan. Masih banyak waktunya, ini baru 13 menit. Oke. Sekarang zakat hewan-hewan. Dzahaba jumhurul fuqaha ila anna zakat la tajibu ila fil ibnah. Ini jumhur fuqaha ini sepakat berpendapat, dzahaba itu berpendapat bahwasanya hewan yang wajib dizakati itu hanya 3 ini. Unta, sapi, sama kambing atau domba. Jenisnya hanya 3 ini hewan ternak yang wajib dizakati. Jadi ayam, bebek itu nggak wajib dizakati. Adapun kuda sama bigol itu adalah persilangan antara kuda dengan keledai, dan juga keledai itu nggak wajib dizakati. Jadi kuda, bigol sama keledai itu nggak wajib dizakati. Bigol itu adalah persilangan antara kuda dengan keledai. Fala tajibu fiha az-zakah. Nah, maka nggak wajib zakat. Illa idza uiddat litijarah, kecuali jika khoil
Bigol sama hamir ini diperdagangkan, dalam artian saya itu menjual kuda, saya menjual bigol, dan saya menjual keledai, maka itu terkena zakat. Zakatnya berupa zakat apa? Zakat urudut tijaroh, yang dimana zakat urudut tijaroh ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya itu ya. Nah sekarang adalah syarat zakat hewan, syurut wujubi zakatil hayawan. Yang pertama adalah ayak antakunal an'am balighoh nisoban, hewan tersebut sudah sampai nisab. Nisabnya ada berapa nanti akan kita bahas, ada daftarnya. Ayahula alaiha haul, sudah sampai haul juga. Nah ini sekarang yang nomor 3 ini, antakunal an'am saimah, jadi hewan ternak itu adalah digembalakan. Nah, jadi kalau hewan ternak tersebut tidak digembalakan, dalam artian rumputnya itu dicarikan oleh peternak, maka nggak wajib zakat. Tuh. Nah ini tetapi meskipun seperti itu ada perbedaan pendapat. Nah ini perhatikan. Nah, sebentar ya. Bentar. Nah, jadi gini, mayoritas ulama di sini itu berpendapat bahwasanya ada hadis di sini, visa imatil ghanam idza kanat arba'ina fiha syah, ini kan. Mayoritas ulama berpendapat bahwasanya apabila peternakan itu rumputnya dicarikan oleh peternak, dalam artian kalau orang Jawa itu bilangnya ngarit ya, diritno kemudian dibawa ke kandang, diberi makan kepada sapi dan diberikan makan kepada kambing, maka itu nggak wajib zakat. Tapi kalau kambing sama sapinya digembalakan di padang rumput yang luas, maka itu wajib zakat. Itu mayoritas ulama berpendapat seperti itu. Tapi Imam Malik, nah ini Malikiyah, bukan Imam Malik sih, Malikiyah, yaitu adalah ulama-ulama yang mengikuti pendapat Imam Malik, berpendapat bahwasanya meskipun apa namanya meskipun rumputnya itu dicarikan oleh pemilik peternakan, tetap dizakati. Karena kenapa? Kata-kata saimah di sini, kata-kata saimah ini adalah bukan qayyid atau bukan pengikat, tapi sebagai sesuatu yang umum terjadi di zaman tersebut. Maksudnya di zaman Nabi Muhammad itu orang kalau memelihara kambing itu ya digembalakan, tidak ada yang ditaruh kandang. Berbeda dengan zaman sekarang, orang kalau memelihara kambing nggak ada yang digembalakan, yang ada justru adalah di dalam kandang. Nah, menurut Malikiyah, meskipun rumput tersebut dicarikan oleh pemilik lahan, dicarikan oleh pemilik peternakan, maka tetap wajib zakat. Nah, itu menurut Malikiyah. Itu ya. Sekarang zakatul ibil, zakat unta. Ini ada ini mana? Ada daftarnya itu. Jadi kalau punya unta 5 sampai 9 zakatnya adalah 1 ekor kambing. Kalau 10 sampai 14 zakatnya adalah 2 ekor kambing. Kalau 15 sampai 19 zakatnya 3 ekor kambing. Kalau 20 sampai 24 zakatnya adalah 4 kambing. Nah, sekarang kalau punya unta 25 sampai 35 zakatnya itu adalah satu bintu makhot. Bintu makhot itu apa? Bintu makhot. Di sini bintu makhot dijelaskan adalah unta betina. Nah, unta betina yang sudah berumur 1 tahun dan masuk tahun kedua. Nah, ini pintu makhot. Unta betina ya. Ini adalah unta betina. Unta betina itu. Kemudian kalau punya 45 sampai 46 ini 36 sampai 45, ini bukan salah, ini 36 sampai 45. Zakatnya adalah satu bintu labun. Bintu labun itu apa? Yang sudah berumur 2 tahun tetapi masuk tahun ketiga. Nah, kalau hakoh sudah berumur 3 tahun dan masuk tahun keempat. Kalau juz'ah yang sudah berumur 4 tahun, unta yang sudah berumur 4 tahun dan masuk tahun kelima. Nah, ini adalah zakatnya, zakatnya unta. Kalau 90 96 2 bintu labun, 2 hakoh, 3 salatu bintu labun dan sebagainya seterusnya. Nah, maka di sini dijelaskan bintu makhot itu apa? Bintu makhot, unta betina yang berumur 1 tahun dan masuk tahun kedua. Kalau bintu labun, unta betina yang masuk yang sudah berumur 2 tahun dan masuk tahun ketiga. Kalau hakoh, unta betina yang masuk yang sudah berumur 3 tahun masuk tahun keempat. Kalau juz'ah adalah unta betina yang sudah berusia 4 tahun dan masuk tahun kelima. Nah, ini semuanya betina ya untanya ya, karena nanti syarat unta itu adalah unta yang dizakatkan adalah betina. Kenapa kok betina? Supaya bisa beranak cepat. Itu
Itu alasannya kenapa kok zakatnya kok unta. Nah, sekarang ini masih lanjutan tadi, ini masih lanjutan dari daftarnya ini. Oke, sekarang adalah zakatnya apa namanya? Zakatnya sapi. Kalau punya 30 ekor sapi, zakatnya adalah seekor tabi. Tabi itu apa? Mata masanah wato anafithaniyah, yang berumur 1 tahun dan masuk tahun kedua. Kemudian kalau berumur apa namanya, punya sapi 40, maka satu musinnah. Musinnah itu apa? Yang udah berumur 2 tahun masuk tahun ketiga. Nah, seperti itu. Kalau 60 dua tabi'ani dan sebagainya seterusnya sampai sekarang zakatul ghanam, zakat kambing. Ini zakat kambing. Kalau punya seekor kambing sampai 39 ekor kambing enggak zakat, la syai, ini enggak wajib zakat. Nah, baru ketika punya 40 ekor kambing sampai 120 ekor kambing, zakatnya adalah seekor kambing. Kalau 121 sampai 200, zakatnya adalah 2 ekor kambing. Ini 3 ekor kambing, 5 ekor kambing dan seterusnya. Oke ya, itu ya. Nah, ini sekarang sifat yang diinginkan dari zakat apa namanya, zakat hewan ternak. Jadi hewan ternak yang dikeluarkan zakatnya itu harus bagaimana? Yang pertama adalah selamat dari aib. Nah, gitu. Jadi tidak sakit, tidak cacat dan sebagainya. Itu yang dijadikan zakat. Kemudian yang kedua adalah asinu bina alal jadwal sabiqah. Nah, ini harus sesuai dengan usia yang ditetapkan dengan jadwal di atas. Ada yang tabi, ada yang musinah, ada yang bintu labun, bintu mahot, ada yang jud'ah dan sebagainya. Itu adalah harus sesuai dengan usianya. Yang nomor 3 adalah al-wasat falaisa lijabi zakat an ya'khudha al-jayyid wal radi. Maksudnya adalah diambilkan hewan ternak yang tidak terlalu baik dan juga tidak terlalu buruk, dalam artian tengah-tengahnya. Nah, yang keempat unusah. Nah, hadza binisbah lil ibil. Jadi harus dikeluarkan zakatnya dalam bentuk unta itu harus betina. Kenapa? Supaya cepat beranak gitu kan. Wa in kana al-Hanafiyah ajazu akhdhu dzukur bi tariqil qimah. Nah, meskipun begitu Hanafiyah itu membolehkan menzakati dalam bentuk laki-laki dengan cara nilainya yang dikeluarkan. Tapi kalau jumhurul fuqaha itu adalah unusah. Itu ya. Oke, ini saja kayaknya untuk zakat pertanian sama zakat binatang ternak. Setelahnya akan kita bahas masalah sodakoh ya, dan juga zakat yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.